Saudara-saudari, sahabat pencinta insan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi, CMF, dalam Renungan Insan, Intisari Sabda Mingguan, hari Minggu biasa yang ke-13. Pada hari Minggu biasa yang ke-13 ini, kita merenungkan bagian penutup dari wacana Yesus tentang misi dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 42. Tetapi Injil yang kita renungkan pada hari ini adalah bagian akhirnya, Matius 10 37 sampai 42. Dalam wacana misi ini, Yesus menyampaikan kata-kata dan nasihat kepada para murid mengenai bagaimana mereka harus melaksanakan perutusan untuk mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Yesus tidak pernah menipu atau memberikan harapan palsu kepada para pengikutnya. Sebaliknya, ia dengan terus terang menunjukkan bahwa menjalankan misi pewartaan selalu mengandung tantangan, pengorbanan, bahkan penderitaan. Menjadi murid Kristus berarti siap menempatkan Dia di atas segala-galanya, memikul salib dan menghayati kasih yang nyata kepada sesama. Inilah standar tinggi yang ditetapkan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Untuk masuk dalam teks Injil hari Minggu ini, kita perlu melihat konteks teks ini dalam keseluruhan Injil Matius. Penginjil Matius menyusun kata-kata dan tindakan Yesus ke dalam 5 wacana besar. Matius bab 5 sampai 7, wacana Yesus di bukit yang menggambarkan pintu masuk menuju kerajaan Allah. Matius 10 bagian dari Injil hari ini, wacana tentang misi yang menjelaskan bagaimana para pengikut Yesus harus mewartakan kabar baik kerajaan Allah serta kesulitan-kesulitan yang menyertai tugas tersebut. Matius bab yang ke-13, wacana perumpamaan, di mana melalui perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari, Yesus mengungkapkan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan harian, dalam kehidupan manusia. Lalu Matius bab yang ke-18, wacana tentang komunitas, menjelaskan bagaimana orang-orang Kristen harus hidup bersama sehingga komunitas menjadi perwujudan dan tanda kehadiran kerajaan Allah. Lalu yang terakhir Matius bab 24 sampai 25, wacana eskatologis yang menggambarkan kedatangan kerajaan Allah pada akhir zaman. Melalui pola sastra ini, penginjil Matius meneladani 5 kitab Pentateuk dan dengan demikian menghadirkan kabar baik tentang kerajaan Allah sebagai hukum baru dari Allah. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, dalam wacana tentang misi Matius pasal yang 10, penginjil menghimpun kata-kata dan nasihat Yesus yang memberikan terang bagi situasi sulit yang dihadapi oleh orang-orang Kristen Yahudi pada paruh kedua abad pertama. Ia ingin meneguhkan mereka agar tidak kehilangan semangat, meskipun mereka harus menghadapi banyak kesulitan dan penderitaan dalam mewartakan kabar baik kepada saudara-saudari sebangsa mereka. Memang pada masa itu sekitar tahun 80-an,
orang-orang Yahudi sedang bangkit kembali dari bencana penghancuran Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi dan mulai menata kembali kehidupan mereka di wilayah Syria dan Galilea. Pada saat yang sama, ketegangan antara sinagoga dan gereja eklesia semakin meningkat. Ketegangan inilah yang menjadi sumber banyak penderitaan dan penganiayaan, serta menjadi latar belakang wacana tentang misi dalam Matius bab yang ke-10. Dan juga dengan demikian menjadi latar belakang Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-13 ini. Sahabat pencinta insan yang terkasih, salah satu hal yang ditekankan Yesus dalam Injil hari ini kepada mereka yang ingin mengikutinya adalah meninggalkan ayah, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudari, rumah, dan tanah milik. Meninggalkan segala sesuatu demi kasih kepadanya dan kepada Injil. Bahkan di bagian yang lain, Yesus memerintahkan, jikalau seseorang datang kepadaku dan tidak membenci ayahnya dan ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, ia tidak dapat menjadi murid. Tuntutan-tuntutan ini bukan hanya ditujukan kepada beberapa orang saja, melainkan kepada semua orang yang ingin mengikutinya. Dan inilah standar tinggi, tuntutan tinggi untuk menjadi murid Kristus. Dan perkataan Yesus tentang membenci ayah dan ibu bukanlah ajakan untuk memutuskan kasih atau menghancurkan keluarga, melainkan harus dipahami dalam konteks sosial Palestina pada abad pertama. Penindasan Romawi, kebijakan Herodes, kemiskinan dan berkembangnya individualisme membuat keluarga-keluarga kecil semakin menutup diri demi bertahan hidup. Akibatnya, klan dan komunitas kehilangan fungsinya sebagai ruang solidaritas yang melindungi kaum miskin dan mereka yang tersingkir serta mereka yang berkekurangan. Dalam situasi inilah Yesus mengundang para murid untuk melampaui ikatan keluarga yang sempit dan membuka diri kepada keluarga Allah yang lebih besar, yaitu komunitas yang dibangun atas dasar kasih, penerimaan, dan kepedulian. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, tuntutan meninggalkan keluarga demi Kristus bukanlah penolakan terhadap keluarga, melainkan panggilan untuk memperluas makna keluarga. Yesus datang untuk membangun kembali komunitas yang telah tercerai-berai, menghimpun kembali mereka yang dikucilkan, dan memulihkan jalinan persaudaraan sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah. Siapapun yang berani meninggalkan kepentingan diri dan lingkaran eksklusif keluarganya demi Injil akan menemukan keluarga yang jauh lebih besar dalam komunitas para murid serta mengalami kelimpahan hidup yang dijanjikan oleh Yesus dan Allah sendiri. Ingat saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Kristus berarti siap menempatkan Dia di atas segala-galanya, memikul salib dan menghayati kasih yang nyata kepada sesama. Inilah standar tinggi dan tuntutan untuk mengikuti Yesus. Semoga amin. Tuhan memberkati.